Halo, apa kabar sahabat Fajar Populer semua? Selamat berjumpa kembali. Setelah dari ngelihat anak saya sudah meninggal, dia keluarkan, mana yang nabrak? Dia bilang gitu. Oke. Si bapak Ya. itu sepertinya sedang duduk. Dia tuh langsung berdiri. Dia langsung bilang gini, saya yang nabrak. Saya ngelindas anak bapak. Bapak mau apa? Saya orang tuanya. Kalau dibilang ikhlas, kami sudah sangat ikhlas. Yang kami tuntut di sini, pelaku bisa mempertanggungjawabkan apa yang sudah diperbuat beliau. Kasus kematian mahasiswa Universitas Indonesia, UI, M. Hasya Atalasya Putra, yang terlibat kecelakaan dengan pensiunan polisi AKBP Purnawirawan Eko Setia Budi Wahono. Kasus ini kini menjadi polemik, lantaran Hasya yang tewas dalam kasus kecelakaan tersebut, kini malah ditetapkan menjadi tersangka. Kabar tersebut banyak mendapatkan perhatian publik, tidak terkecuali dengan Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo. Kapolri Jenderal Listio Sigit bergerak cepat dengan memerintahkan Kapolda Metro Jaya, Fadil Imran, agar mengusut tuntas kasus tersebut. Akankah kasus ini kembali memakan korban kembali seperti halnya kasus Ferdy Sambo? Kasus Ferdy Sambo yang banyak memakan korban sesama anggota kepolisian aktif, diakibatkan kelalaian dan juga ketidakprofesionalannya, berakhir dicopot dari jabatannya, bahkan ada yang terancam hukuman penjara. Kembali Kepolisian Republik Indonesia diuji dalam kasus ini. Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran membentuk tim khusus untuk menguak fakta kasus kematian mahasiswa Universitas Indonesia, UI, M. Hasya Atalasya Putra yang terlibat kecelakaan dengan pensiunan polisi AKBP Purnawirawan Eko Setia Budi Wahono. Tim ini dibentuk atas perintah Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, dan masukan dari berbagai elemen masyarakat, soal kasus yang menjadi polemik lantaran Hasya ditetapkan sebagai tersangka karena dianggap lalai. Sebagai Kapolda saya akan mengambil langkah yang pertama akan membentuk tim untuk melakukan langkah-langkah pencarian fakta, kata Fadil kepada wartawan, Senin, tanggal 30 Januari tahun 2023. Fadil mengatakan tim khusus yang dibentuk melibatkan pihak internal maupun eksternal dalam rangka membuat terang kasus kecelakaan lalu lintas tersebut. Tim eksternal yang dilibatkan, kata Fadil, terdiri dari pakar keselamatan transportasi, pakar hukum, ahli otomotif terkait dengan produk agen tunggal pemegang merek ATPM, hingga media untuk melihat fakta kematian Hasya. Yang kedua dari tim internal akan beranggotakan tim Polda Metro Jaya dari Irwasda, Propam, dari Bitkum, dari Lantas dan kita sudah minta bantuan Korlantas dalam rangka pemanfaatan scientific crime investigation kecelakaan Lantas, ungkapnya. Lebih lanjut, mantan Kapolda Jawa Timur ini mengatakan nantinya tim ini dapat mengungkap fakta untuk memberikan kepastian hukum. Dari fakta-fakta nanti akan kita tindak lanjuti semoga rasa keadilan dan kepastian hukum bisa kita peroleh di dalam langkah-langkah tersebut, tuturnya. Kronologi kejadian. Kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan mahasiswa Universitas Indonesia UI, Hasya Atalasya Putra tewas di kawasan Srengseng Sawah, Jagaraksa, Jakarta Selatan menjadi sorotan. Hasya meninggal dunia setelah sepeda motor yang dikendarainya oleng yang mengakibatkan korban tertabrak mobil Pajero yang dikendarai seorang purnawirawan Polri AKBP Puren Eko Setia Budi Wahono pada tanggal 6 Oktober tahun 2022 malam. Peristiwa tragis tersebut berawal saat Hasya hendak pergi ke indekos temannya menggunakan sepeda motor. Ketika sedang memacu kendaraannya, sepeda motor yang ada di depan Hasya tiba-tiba melambat. Melihat hal itu, Hasya spontan melakukan pengereman hingga sepeda motor yang dikendarainya jatuh ke sisi kanan jalan. Tak lama, dari arah berlawanan datang mobil Pajero yang dikendarai AKBP Puren Eko Setia Budi Wahono dan melindas korban. Ayah Hasya, Adi Syaputra mengungkap saat kejadian penbrak anaknya tersebut enggan menolong korban dengan membawanya ke rumah sakit. Saat itu, korban dibawa teman-temannya ke rumah sakit. Betul, sudah diminta oleh saksi yang melihat meminta tolong untuk bawa ke rumah sakit terdekat, karena perlu pertolongan pertama nggak mau dia, kata Adi saat dihubungi Jumat tanggal 25 November tahun 2022. Singkat cerita, korban akhirnya dibawa ke rumah sakit. Namun, sampai di rumah sakit, Hasya sudah meninggal dunia. Kemudian, keluarga membawa Hasya ke rumah sakit lain untuk dilakukan visum. Setelah itu,
Keluarga pun menguburkan jenazah Hasya pada 7 Oktober Purnawibuat atas inisiatif polisi. Laporan tersebut teregistrasi dengan nomor LPA 585X2022 SPKT Satlantas Polres Metro Jakarta Selatan tanggal 7 Oktober tahun 2022 LP 585. Tetapi, ayah Hasya, saat itu tetap ingin membuat laporan polisi tersendiri. Laporannya pun kemudian diterima dengan surat tanda penerimaan laporan nomor 1497. X 2022 LLJS LP 1497. Tim kuasa hukum keluarga Hasya mengirimkan surat gelar perkara khusus pada tanggal 13 Januari tahun 2023. Surat tersebut diterima pihak Polres Jakarta Selatan pada Senin tanggal 16 Januari tahun 2023. Kemudian pada Selasa tanggal 17 Januari tahun 2023 pihaknya menerima surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan SP2HP perkara kecelakaan lalu lintas nomor B 42I 2023 LLJS tertanggal tanggal 16 Januari tahun 2023. Dia menjelaskan bahwa SP2HP itu disertai lampiran surat perintah penghentian penyidikan SP3 nomor B17/2023 LLJS tanggal 16 Januari tahun 2023 yang intinya menyatakan LP 585 dihentikan karena tersangka meninggal dunia. Mendapat kabar tersebut, keluarga pun mengaku kecewa dan berniat membawa kasus tersebut ke ranah hukum. Kecewa? Udah pasti. Marah? Mau marah sama siapa? Kata Ira, ibunda Hasya saat ditemui di kampus UI Salemba, Jakarta Pusat, Jumat tanggal 27 Januari tahun 2023. Ira meminta proses pengungkapan kasus anaknya berjalan transparan. Kami cuma ingin prosesnya berjalan transparan, jelasnya. Terpisah, Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Latif Usman mengungkap alasan Hasya dijadikan tersangka. Menurut Latif, Hasya dijadikan tersangka lantaran lalai dalam berkendara sehingga mengakibatkan kecelakaan. Jadi gini, penyebab terjadinya kecelakaan ini si korban sendiri. Kenapa dijadikan tersangka ini? Dia kan yang menyebabkan? Karena kelalaiannya menghilangkan nyawa orang lain dan dirinya sendiri, kata Latif saat konferensi pers di Polda Metro Jaya, Jumat tanggal 27 Januari tahun 2023. Latif menegaskan kelalaiannya dalam berkendara mengakibatkan Hasya meninggal dunia. Karena kelalaiannya jadi dia meninggal dunia. Karena kelalaiannya korban dalam mengendarai sepeda motor sehingga nyawanya hilang sendiri, ujarnya. Latif pun menepis bahwa penyebab kecelakaan itu adalah Purnawirawan Polisi AKBP Puren Eko Setia Budi Wahono. Jadi yang menghilangkan nyawanya karena kelalaiannya sendiri, Hasya, bukan kelalaian Pak Eko, ujarnya. Menurutnya, Hasya kurang hati-hati mengendarai sepeda motor pada malam itu. Sebab, mengendarai sepeda motor dengan kecepatan kurang lebih 60 km per jam dan saat itu sedang gerimis. Lalu, kata Latif, tiba-tiba kendaraan di depan Hasya membelok ke kanan sehingga Hasya mengerem mendadak. Sehingga, Hasya tergelincir dia. Ini keterangan dari si temannya, Hasya. Temannya sendiri melihat dia tergelincir sendiri, ucapnya. Latif menuturkan bersamaan dengan itu Eko yang mengendarai mobil Pajero berada di lajurnya, Hasya jatuh ke kanan. Nah Pak Eko dalam waktu ini sudah tidak bisa menghindari karena sudah dekat. Jadi memang bukan terbentur dengan kendaraan Pajero, tapi jatuh ke kanan diterima oleh Pajero. Sehingga terjadilah kecelakaan, jelasnya. Karena orang yang ditetapkan tersangka meninggal dunia, penyidik pun mengeluarkan surat pemberhentian penyidikan atau SP3 alias pengusutan kasusnya dihentikan. Latif pun mempersilakan keluarga Hasya untuk mengajukan gugatan pra-peradilan bila tidak menerima kesimpulan penyidikan yang dilakukan pihaknya. Menurut Latif, pra-peradilan bisa diajukan bila ada bukti baru dalam perkara kecelakaan tersebut. Kalau ada keberatan hukum, tentu berdasarkan atau alat bukti baru yang dimiliki para pihak, silakan, katanya. Terima kasih Anda telah menonton video ini. Jika Anda suka video ini, jangan lupa like, komen dan share ke teman-teman serta sahabat Anda semua. Subscribe channel ini, nyalakan juga loncengnya agar Anda selalu mendapat informasi terbaru dari Fajar Populer. Terima kasih.